Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya, walaupun di masa pandemi ini kalian harus tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan selalu taati protokol kesehatan di setiap tempat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Titik di pembelajaran ketiga subtema 1. Walaupun di jadwal seharusnya itu hari Sabtu adalah mapel lain ya, tetapi kita teruskan dulu untuk pembelajaran tematiknya ya. Habis itu akan dilanjutkan dengan mapel lainnya. Oke, are you ready? Ya, sebelum kita lanjutkan, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yuk kita lihat. Ya, apa ini? Ini adalah Pancasila. Pancasila itu ada dari kata panca, itu adalah 5, sila itu adalah jari-jari atau bujur-bujur ya. Dilihat ada 5, ini Pancasila semuanya. Kalian sudah hafal ya, setiap upacara hari Senin pasti selalu dibacakan oleh pembina upacara ya. Pancasila ini, Garuda Indonesia ini terdapat di dadanya ini ada 5 simbol dari ini ya, di panca tadi. Dan ini kepalanya Pancasila itu selalu menghadap ke arah kanan, yaitu menghadap ke kebenaran ya. Dan di kakinya, kaki Pancasila itu dia menggenggam kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua atau satu jiwa. Jadi walaupun ada yang kulitnya hitam, ada yang coklat, ada yang putih, tapi tetap sama, yaitu Indonesia ya. Sayapnya ini sebenarnya ada beberapa jumlah ya. Ini ada 45 sayapnya. Dan masih banyak sekali tentang Garuda Pancasila akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita akan belajar tentang Pancasila, sila-sila Pancasila. Yuk. Ya, Pancasila. Maaf ya. Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi yang terkandung di dalamnya itu adalah Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia selalu berpegang teguh pada Pancasila ya. Pancasila memiliki sila yang saling keterkaitan satu sama lain. Sila-sila ini saling berhubungan satu sama lain ya. Kemudian ya, arti penting nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Arti pentingnya ini ya bagi kita semua, yaitu Pancasila sebagai dasar negeri kita ya. Jadi Indonesia ketika memutuskan suatu keputusan atau undang-undang, dia selalu berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup ya, kehidupan kita itu misalkan norma-norma, peraturan, tata tertib juga berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Lah ini jelas ya. Ketika kamu di luar negeri, kamu tetap akan berpegang teguh pada Pancasila karena sebagai kepribadian bangsa kita. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Ya, cita-citanya adalah ini, persatuan Indonesia, keadilan yang beradab dan lain sebagainya. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Iya, ini adalah perjanjian orang-orang zaman dulu ya, pejuang-pejuang kita yang membuat ini ya, membuat Pancasila ini. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu sangat banget ya, karena ketika menghukum atau membuat undang-undang perhukuman itu selalu berdasarkan Pancasila ya. Yuk kita lihat selanjutnya.
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yuk kita akan belajar tentang nilai. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini intinya adalah memuat nilai-nilai bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi pokoknya kalau ada kata ketuhanan yang Maha Esa, berarti ini adalah berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan agama, ya. Ya, intinya adalah meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam, bertakwa kepada Tuhan. Itu nilai-nilainya ya. Saling menghormati antar pemeluk agama dan tidak mengganggu ibadah orang lain, ya, agama lain. Saling menghormati, itu adalah nilai yang diterapkan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa ini. Kemudian ada nilai yang lain yaitu tidak memaksa agama tertentu kepada orang lain. Nah, kalian tidak boleh memaksa agama kalian ya. Misalkan kalian sedang berpuasa, kalian beragama Muslim, terus mengajak teman yang beragama lain disuruh puasa, jangan, tidak boleh. Mempunyai ajaran berbeda-beda ya. Kemudian menghargai kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, saling menghormati setiap kebebasan yang mereka peluk agamanya sendiri-sendiri. Ini adalah nilai-nilai yang diterapkan dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya? Kemudian nilai yang diterapkan pada sila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya adalah nilai yang diterapkan yaitu setiap manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilainya adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Misalkan kamu wajib menaati peraturan, tapi ketika melanggar kamu berhak untuk dihukum. Itu ya, itu adalah mengakui persamaan ya. Persamaan derajat juga iya ya. Misalkan sedang mengantri, walaupun kamu seorang anak pejabat tetap sama, tetap mengantri. Itu ya, itu persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang kedua, mewujudkan kehidupan berlandaskan keadilan. Iya, kita harus selalu hidup dengan berlandaskan keadilan ya. Kalian pasti sudah paham tentang keadilan. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu ya saling toleransi, itu tadi dengan sesama yang lain. Tidak semena-mena kepada orang lain, tidak boleh jahat, tidak boleh menyakiti orang lain. Paham ya? Ini adalah nilai-nilai yang diajarkan untuk sila kedua Pancasila. Kemudian sila ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia yang intinya adalah mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negeri untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini adalah rasa cinta tanah airmu ya. Kemudian untuk nilai-nilainya yang diterapkan adalah 1. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan seperti tadi ya. Mungkin ada suku Batak, suku Minang itu ya. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk negara. Nah, ini kalian harus berani berkorban demi negara, misalkan berperang atau rela berkorban belajar, meluangkan waktu untuk belajar. Ketika besar nanti kamu akan berguna untuk negara, itu juga rela berkorban. Yang ketiga, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air. Kamu harus bangga terhadap Indonesia ya. Jangan malah suka belanja di luar negeri, tapi barang-barang Indonesia tidak kalian pakai. Kalian harus bangga dengan produk-produk dalam negeri. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa daripada pribadi atau golongan. Nah, ini tadi yang rela berkorban ya, sama ini. Jadi kamu harus mementingkan kepentingan bangsa dulu secara umum, baru kepentingan pribadi ya.
Yang kelima, bertekad untuk mewujudkan persatuan bangsa. Ini tidak boleh saling bercerai-berai ya. Yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian boleh bergaul dengan suku lain, dengan bangsa lain, tetapi demi persatuan dan kesatuan bangsa, tidak malah untuk menjelek-jelekan ya. Yuk berikutnya. Keempat, nilai dari sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan, di sini ada kata kuncinya, permusyawaratan. Berarti ini membicarakan tentang musyawarah. Musyawarah itu adalah rembugan ya. Rembugan mengambil keputusan secara bersama dalam memecahkan masalah ya. Kalian pasti sering ya, misalkan sama temanmu rembugan, mau pergi kemana, membawa apa, itu namanya musyawarah. Yang nilai yang diutamakan yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi kalau ada permasalahan bersama diselesaikan, nggak usah marah-marah, tapi dimusyawarahkan. Yang kedua, menghargai dan menghormati keputusan yang telah disepakati. Jadi ketika kamu sudah bermusyawarah tadi, mau membawa nasi goreng, sedangkan kamu tidak terlalu suka nasi goreng, sedangkan yang setuju nasi goreng banyak sekali, berarti kamu harus menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati, nggak boleh marah-marah ya. Itu. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatakan pendapat dalam musyawarah. Nah ini temenmu yang mau usul, jangan kamu cegat, tetapi diberi kesempatan. Yang keempat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Lah ini tadi, ketika usulmu tidak diterima, kamu nggak boleh nganggo iki wae, bawa ini aja, nggak boleh gitu. Tetapi kamu harus melihat musyawarah keputusan yang terbanyak, seperti kalian memilih ketua dan wakil ketua ya. Walaupun kamu yang memilih Raffi, kamu tetap menerima, ternyata kalau jumlahnya yang memilih lebih banyak, seperti itu ya. Terus yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tadi menerima terus dilaksanakan, tetap membawa nasi goreng walaupun kamu tidak terlalu suka ya. Itu adalah nilai-nilai yang diterapkan atau diinginkan dari sila keempat. Sekarang sila yang terakhir, yaitu sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menerapkan sikap adil terhadap sesama. Ini sesama ya, bukan sesame, ini karena typing ya. Sesama dan saling menghormati hak-hak orang lain ya, keadilan. Yang satu pertama adalah bersikap adil dan menghormati hak orang lain. Yang berikutnya, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ini ya, saling sama ya, tidak boleh berkelahi, tetapi menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Berteman dan memperlakukan orang lain tanpa memandang perbedaan. Ini juga seperti tadi ya, saling keterkaitan antar sila ya. Yang kelima, membiasakan hidup hemat dan suka bekerja keras. Lah ini kamu itu jangan boros-boros hanya untuk beli kuota untuk nge-game, tetapi belilah kuota untuk belajar dan suka bekerja keras. Suka bekerja keras ini membantu orang tua, jangan meminta kuota banyak tetapi kamu males-malesan, tetapi kamu tidak belajar dengan rajin, jangan seperti itu ya. Terus yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain ya. Misalkan ada karya orang lain, lukisan atau apa, jangan kalian maki-maki, tetapi dihargai walaupun kamu tidak terlalu suka ya. Nomor 7, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah ini kamu nggak usah apa-apa, misalkan ada keran, kamu sedang lewat tangannya nyenggol, ada bunga,
kamu jalan tangannya gerawilan, nggak boleh. Ini namanya kamu merugikan kepentingan umum, paham ya? Itu adalah sila-sila, nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing sila dari 1 sampai 5, paham ya? Ya, setelah tadi belajar tentang PKN, tentang nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sekarang kita akan belajar ke IPS, yaitu kita akan belajar tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Ya, karakteristik itu apa sih? Ya, karakteristik itu merupakan ciri khas ya. Kamu karakternya pemalu, berarti ciri khasnya kamu seorang pemalu. Kamu karakteristiknya seorang pemberani, itu ya. Jadi karakteristik wilayah Indonesia itu kayak apa sih ciri khasnya? Kemudian ada kata geografis. Geografis itu merupakan penampakan atau letak suatu daerah atau wilayah dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi penampakannya wilayah Indonesia di kenyataan ya, secara kenyataan di permukaan bumi ini yang luas ini. Yuk kita belajar tentang apa sih ini. Ya, pertama kita lihat dulu letak astronomis wilayah Indonesia. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambar pada peta. Jadi letaknya Indonesia pada peta ya. Letak Indonesia di peta itu adalah namanya letak astronomis. Kalau tadi letak geografis itu adalah letak secara kenyataan di permukaan bumi. Kalau yang astronomis itu letak wilayah digambar pada peta ya. Kemudian pada peta berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang ada kata garis lintang, garis bujur. Apa sih garis lintang? Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkar bumi secara vertikal. Ya, ini ya, nanti akan ada gambarnya guru terangkan. Garis lintang terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan yang dibatasi dengan garis ekuator atau khatulistiwa. Di Indonesia, pulau mana yang dilewati garis khatulistiwa? Iya, Kalimantan ya. Garis bujur atau meridian yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bujur barat disingkat dengan BP, bukan berat badan ya, tapi bujur barat, dan bujur timur atau PT. Garis BP dan PT dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Ini adalah pembagian waktu di Inggris ya, pembagian waktu secara dunia yang berada di Inggris. Secara astronomi, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur. Maaf, ini bujur barat ya harusnya ya. Bujur barat atau bujur timur? Bujur barat ya. Dan 141 bujur timur. Oh maaf, ternyata bujur timur semua ya. Ya, nanti kita lihat. Iya, ternyata bujur timur semua memang. 95 derajat bujur timur dan 141 bujur barat. Yuk kita lihat. Ya, ini ya. Kita lihat tadi garis lintang itu adalah garis imajiner yang membentang horizontal melintasi atau melingkari bumi. Ini garisnya dia horizontal. Horizontal itu yang bagaimana? Horizontal itu yang melingkar ini loh, yang garis-garis ke sini dari kanan ke kiri ya. Ini namanya garis lintang ya. Sedangkan untuk garis
bujur adalah garis yang secara garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Kalau tadi horizontal, kalau ini vertikal, ini dari atas ke bawah. Nah, ini namanya garis bujur. Paham ya? Itu garis bujur. Ya. Terus tadi pembagian untuk garis lintang dan garis bujur, cara membacanya adalah ini adalah peta Indonesia. Ya, peta Indonesia. Lah, kenapa kok dibilang 6 lintang utara? Ini dilihat. Iya, bentar, Bu Guru beri ini ya. Nih, batas Indonesia itu cuma sampai ujung sini. Nah, maaf ya kalau tidak rapi. Ya, pulau-pulaunya itu cuma sampai sini. Aduh, maaf. Ya, itu sampai ini ya, atas ini. Terus digaris, ini juga pulaunya ada kecil sampai di situ, makanya ini lintang 6 derajat lintang utara. Paham ya? Terus yang bagian bawah ini, nah ini pulaunya yang terakhir ini kecil ini, ya dia ada di, ya ternyata kalau ditarik garis itu ada 11 derajat lintang utara. Itu ya. Terus untuk batas yang sebelah kanan ini tadi 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur juga ini ya, sampai di sini. Yang ini sudah negara lain ya, sudah perbatasan negara lain. Nah, ini yang Kalimantan ujungnya ini ya. Paham ya sampai di sini? Ya, itu untuk cara membaca lintangnya, garis bujur dan garis lintang. Sekarang dengan adanya ini tadi, kemudian ada perbedaan waktu. Yang ini waktu Indonesia bagian barat, yang sini ya, sebelah sini. Yang ini waktu Indonesia bagian tengah, yang ini waktu Indonesia bagian timur. Semua waktu ini berjarak 1 jam. Misalkan di sini jam 7, maka di sini jam 8, yang di sini jam 9. Seperti itu ya, berjarak 1 jam. Itu pembagian wilayah waktunya. Untuk Jawa atau Jakarta itu memakai kata WIB, waktu Indonesia bagian barat, karena di sini ya Pulau Jawa kita ada di sini. Ya, paham ya untuk sampai di sini. Kemudian yang berikutnya, ya, letak geografis Indonesia. Letak geografis ya seperti tadi yang Bu Guru sebut di awal ya, itu adalah letak secara kenyataan, letak suatu daerah atau wilayah secara kenyataan di permukaan bumi ya. Letak geografis suatu daerah atau negara dibatasi oleh letak geografi. Dibatasi oleh apa? Iya, dibatasi oleh negara lain yang berbatasan. Letak geografis negara lain yang berbatasan ya. Berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Perhatikan ini ya. Ini negara Indonesia yang putih ini ya. Yang putih ini adalah pulau-pulau di Indonesia. Sekarang perbatasannya. Tadi kan letak geografis itu daerah yang dibatasi oleh daerah atau negara lain yang berbatasan di sampingnya. Contohnya Kalimantan. Ini kok ada ini Pulau Kalimantan ada putih dan ada hijau. Kenapa? Karena yang putih ini adalah Indonesia, kemudian yang hijau ini sudah termasuk ke negara Malaysia. Ini ya, ini namanya letak geografis. Terus kemudian ini ada yang hijau lagi. Ini mana sih? Ini negara Malaysia dan juga Singapura. Di Kalimantan ini ada juga Brunei ya. Ini ada Malaysia, ada Brunei. Kemudian di sini ada Filipina. Di dekatnya Irian Jaya ini ada Papua
Nugini, dan ini ada yang sebelah bawah ini ada Australia. Ya, itu adalah batas-batas geografis Indonesia. Indonesia tuh yang putih ini ya, negara yang putih-putih ini di peta ini. Kemudian ini yang hijau adalah perbatasannya negara lain. Paham ya? Yuk kita lihat sebelah utara. Utara dalam peta itu ada di atas ya. Itu biasanya U itu menunjuk ke atas. Sebelah utara itu ada Singapura, ini Singapura ya. Ada Laut Tiongkok Selatan, ini ya Cina, ini Tiongkok itu Cina, lautnya sini. Kemudian ada Malaysia, tadi Malaysia yang sini dan ini ya. Kemudian ada Filipina dan Samudra Pasifik, ini Samudra Pasifik atau Lautan Pasifik ya. Kemudian sebelah selatan, selatan itu berarti yang bawah ya. Kalau U itu tadi atas, yang selatan berarti yang bawah. Itu berseberangan dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia ini ya, Lautan Indonesia atau Hindia. Kemudian Timor Leste, di sini ada Timor Leste ya. Kemudian Australia, ini Australia ya. Kemudian di sebelah timur ini ya, dekatnya Irian Jaya tadi ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah baratnya ada benua Asia, ini ya benua Asia dan Samudra Hindia tadi yang ini. Ini ya, ini kalau di tarik garis lintang ini ya. Ini Indonesia yang kecil sekali ini. Ya, Indonesia yang kecil. Ini perbatasannya benua Asia ada Cina, India dan lain-lain ini ya. Kemudian yang sebelah sini ada Samudra Hindia, yang sana Samudra Pasifik, yang bawah Australia, tadi yang sini Papua Nugini, yang ini kecil ini Australia dan lain sebagainya. Paham ya untuk letak geografis Indonesia. Kemudian luas wilayah Indonesia, total luasnya itu kurang lebih 5.193.250 km kubik. 2 itu maksudnya kubik ya. Terdiri dari luas 1.919.440 km kubik itu wilayah daratan, khusus yang daratan ya, dan 3.273.810 km kubik wilayah perairan. Jadi wilayah Indonesia itu lebih banyak perairannya atau lautannya daripada daratannya. Maka Indonesia itu menjadi negara terluas nomor 7 di dunia ya. Dan Indonesia dijuluki negara maritim. Maritim itu adalah negara kepulauan atau negara yang banyak perairan, banyak lautnya ya. Karena tadi wilayah kita paling banyak perairannya. Maritim itu negara kepulauan. Paham ya? Oke, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Kita lihat untuk tugasnya. Ya, kerjakan LKS halaman 16 yang bawah ya, dan 17 yaitu evaluasi pembelajaran 3. Kerjakan di buku sampul hijau. Besok akan dikumpulkan seminggu sekali setelah ulangan subtema. Paham ya? Oke, bila ada yang belum paham bisa nanti tanya secara WA Japri ke Bu Guru. Ingat, tugasnya hanya dikumpulkan seminggu sekali, tidak usah dikirim lewat foto ya. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.